Gadis itu hanya bangun tengah malam untuk ke kamar mandi. Disangka, dia secara tak sengaja melihat pamannya sedang membunuh ayahnya sendiri. Gadis itu ketakutan, menutup mulutnya dan tidak berani bersuara. Namun tiba-tiba sebuah tangan besar muncul. Untuk menyelamatkan nyawanya, tidak bisa mengungkapkan fakta bahwa matanya sudah sembuh. Dia menahan ketakutannya dan bertanya, "Tadi aku seperti mendengar suara apa? Apa yang telah terjadi?" Blas, melihat reaksi keponakan. Tiba-tiba pamannya ingat bahwa keponakannya adalah buta, dan dia salah mengira gadis itu sebagai ayahnya. Maka dia berbohong bahwa dia secara tidak sengaja menjatuhkan kursi. Kemudian pamannya bertanya lagi kemana gadis itu akan pergi. Untuk mengalihkan perhatian pamannya agar bisa menelepon meminta bantuan, tiba-tiba terlintas di pikirannya, "Obat yang dokter berikan hari ini." Saya jatuh ke dalam mobil. "Ayah, bisakah kamu membantuku mengambilnya?" Gadis itu sedang bersiap untuk menelepon polisi. Tidak disangka-sangka, paman kedua sangat waspada. Dengan cepat dia menyadari ada yang tidak beres. Gadis itu baru saja pergi ke rumah sakit mata hari ini. Biasanya harus diamati di sana sehari sebelum pulang. Mengapa kembali lebih awal malam ini? Paman kedua seketika mencurigai gadis itu. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan saat gadis itu tidak memperhatikan. Tiba-tiba menusuk mata gadis itu dengan pisau. "Tahan, harus tahan." Melihat mata gadis itu tanpa sedikit pun menghindar, barulah paman kedua sedikit lega. Namun untuk berjaga-jaga, paman kedua mengatakan bahwa ponselnya rusak. Meminjam ponsel dari gadis itu. Gadis itu ketakutan dan segera menghapus riwayat panggilan, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Akhirnya dengan patuh memberikan ponselnya kepada paman kedua. Lalu dia mencari alasan untuk pergi. Namun dalam sekejap dia dipanggil oleh paman kedua. Paman kedua tidak menyerah. Ingin mencoba lagi apakah gadis itu pura-pura buta. Lalu membawa gadis itu ke arah jenazah ayahnya. Dia bilang dia pergi melaut dan menangkap seekor tuna bedang. Dia meminta gadis itu untuk mencicipinya bersama. Kemudian dia menyelipkan pisau ke tangan gadis itu, membuat gadis itu menusuk ayahnya sendiri. Gadis itu sangat gugup di dalam hatinya. "Ayah, kamu lupa. Dokter bilang mata saya tidak boleh makan makanan laut." Paman kedua tidak bisa membantah sejenak, hanya bisa melepaskan gadis itu terlebih dahulu. Saat gadis itu berbalik, air mata terus mengalir tanpa henti. Dia bersumpah akan membalas dendam untuk ayahnya, membuat paman kedua, si iblis pembunuh, membayar harga. Tetapi yang paling penting sekarang adalah meninggalkan tempat ini. Tetapi dia sendiri telah terperangkap sepenuhnya, terputus sepenuhnya dari dunia luar. Akhirnya pada hari perayaan tengah musim gugur ini, gadis itu menunggu kesempatan. Paman kedua pulang dan berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Gadis itu memanfaatkan kesempatan untuk mengambil ponsel dari tempat tersembunyi di rumah. Mengeluarkan ponsel. Hanya dia dan ayahnya yang tahu tentang ponsel itu. Tidak disangka paman kedua tiba-tiba kembali. Agar tidak ketahuan, gadis itu pura-pura tidak sengaja jatuh, mengatakan bahwa dia lapar sepanjang hari, ingin mencari makanan. Paman licik itu dengan cerdik mengatakan bahwa dia membawa anak perempuannya, menyuruhnya untuk menjadi pengasuh gadis itu di masa depan. Saat gadis licik ingin membantu gadis itu naik tangga, namun gadis itu menolak dengan tegas. Paman licik itu segera menjadi curiga. Kemudian, gadis itu menyatakan bahwa dia tidak ingin menjadi sampah. Lalu, gadis itu dengan diam-diam mengambil ponsel, memikirkan bahwa dia akan memiliki mata-mata paman lagi di sekitarnya. Namun gadis itu merasa bahwa ini juga merupakan kesempatan. "Sudeli ingin Suksue untuk mengawasi saya, tapi dia tidak tahu. Saya juga bisa melalui Suksue untuk mendapatkan jejak dan informasinya. Bergantung pada kekayaan paman besar. Selalu manja sejak kecil, menangis setiap kali terjatuh. Saya benar-benar tidak tahan melihatnya. Lebih baik membunuhnya daripada seperti ini." Mengakhiri semuanya sekaligus tidak bisa dilakukan. Sebelum Su Jiangwo meninggal, semua kekayaannya dialihkan ke luar negeri. Hanya ketika Sumo berusia 25 tahun dia bisa mewarisi. Jika tidak, semuanya akan didonasikan untuk amal. Tidak boleh ada kesalahan sebelum itu. Kembali ke kamar, gadis itu menyadari ponselnya kehabisan baterai. Dia bersyukur melihat kabel pengisi daya di lantai. Tidak disangka, paman kedua tiba-tiba muncul di pintu. Gadis itu terkejut di dalam hatinya. Apakah tindakanku tadi dilihat oleh paman kedua? Paman kedua bertanya dengan mencoba-coba apa yang sedang dicari gadis itu. Gadis itu berbohong bahwa dia tidak tahu tadi. Dia tersandung oleh sesuatu. Paman kedua dengan tenang mengambil kabel pengisi daya itu. Lalu dia membantu gadis itu ke tempat tidur. Untuk memastikan lagi apakah gadis itu pura-pura buta, paman kedua menyiapkan untuk gadis itu bubur kacang yang akan membuatnya alergi. Gadis itu tahu jika dia tidak minum, pasti akan dicurigai. Jika dia minum, dia tidak tahu nasibnya. "Sayang, hari ini minumlah bubur itu. Tujuan Sudeli adalah uang. Jika aku mati, dia tidak bisa mendapatkan surat warisan. Dia juga tidak bisa mendapatkan sepeser pun. Jadi saya bertaruh dia tidak berani membiarkan saya mati." Gadis itu menahan ketakutan dan minum bubur kacang. Tidak lama kemudian dia merasa sesak di dada. Dengan kesakitan yang tidak tertahankan, dia pingsan. "Jika Paman Bo meninggalkan penjara ini dan pergi ke rumah sakit saya,
mungkin saya akan memiliki kesempatan melarikan diri yang baru.